Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan rangkaiannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya berusaha untuk tidak melenceng dari tema yang sudah ditentukan oleh panitia. Yang kedua, apabila nanti saya terlalu panjang, terlalu lama, mohon diingatkan. Kalau tidak ada yang mengingatkan berarti belum lama, gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, cuacanya sepertinya enak untuk kita bercerita, Bapak dan Ibu ya. Baik. Ini cerita bukan dari FTV, bukan apalagi dari sinetron Adab, bukan. Ini cerita diceritakan oleh guru saya kepada kami, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi ada seorang anak ini yang saya tidak ingin menyebutnya dengan kata nakal ya. Mempunyai perilaku yang spesial, Bapak dan Ibu. Perilaku yang tidak seperti anak yang biasanya. Kelas 1 SD sudah mulai tampak, kelas 3, kelas 6 SD sudah mulai tampak, sampai dia ya nunggak, Bapak dan Ibu, gitu ya. SMP demikian juga, sudah mulai ini perilakunya yang lain daripada yang lain ini sudah kelihatan sekali, sampai akhirnya dia putus sekolah. Sudah entah kemana ya, Bapak dan Ibu, selama bertahun-tahun dia merantau, sampai akhirnya dengan izin Allah juga dia masuk sel, Bapak dan Ibu, masuk tahanan. Selama bertahun-tahun itu, dari kecil sampai dewasa itu, sampai dia kemudian masuk tahanan itu, ibunya, Bapak dan Ibu, selalu mendoakan dia agar kiranya anak ini menjadi seorang kiai, seorang alim, seorang ulama, seorang yang paham agama. Ya. Meskipun ibunya ini tahu, Bapak dan Ibu, anakku ini spesial. Kalau orang lain mengatakannya nakal gitu ya. Ya. Spesial anak ini. Tapi ibunya tidak berhenti, Bapak dan Ibu, untuk mendoakan dia agar jadi seorang yang alim. Nah, kembali ke cerita tadi, di sel, di tahanan, di penjara itu, dengan izin Allah dia ketemu dengan seorang kiai yang ditahan. Ya, saya tidak perlu menyebutkan kesalahannya apa, tapi yang pasti dia ditahan. Nah, singkat cerita, bertalakilah, talaki ilmu, atau Pak Kiai ini mengajari si pemuda yang mempunyai perilaku yang spesial tadi itu ilmu-ilmu agama. Diajarilah ngaji, ilmu agama dan seterusnya. Ya, ternyata anak ini cocok untuk di situ, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, singkat cerita lagi, kiai ini kemudian, ini terjadi di daerah Jawa Barat, Bapak dan Ibu, tidak di Jawa Tengah. Singkat cerita, Pak Kiai ini keluar dari tahanan, sudah ya, keluar dari tahanan, kembali ke pondok, kemudian beberapa saat kemudian pemuda yang tadi itu juga keluar, nyusul Pak Kiainya ke pondok, Bapak dan Ibu. Nah, sudah putus hubungan itu antara si anak dengan, putus komunikasi, bukan putus hubungan, Bapak dan Ibu, mohon maaf. Putus komunikasi antara si anak dengan ibunya, dengan orang tuanya. Namun demikian ibunya tetap saja mendoakan agar anaknya ini jadi alim. Tidak tahu ibunya ini besoknya anaknya ini mau jadi apa, tapi doanya tetap agar anaknya ini menjadi seorang yang alim, seorang yang faqih di dalam agama. Nah, singkat cerita, Bapak dan Ibu, menikahlah laki-laki ini dengan anaknya Pak Yai tadi, dan dengan izin Allah kemudian Pak Yai ini meninggal dunia. Suatu saat ketika sholat, ibunya ini diizinkan, dilangkahkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju masjid pesantren tadi. Allahu Akbar. Mulai pemuda ini baca Fatihah. Ibu ini dalam sholatnya dia mikir, kok kayak kenal suara ini ya.
Saya kok kayak kenal suara ini, tidak asing dengan suara ini. Betul Bapak dan Ibu, setelah salam, setelah selesai, ternyata Masya Allah, anaknya yang jadi imam di pesantren tersebut Bapak dan Ibu. Ini cerita pertama. Bapak Ibu, yang kedua, tahu Syekh Abdurrahman Sudais? Syekh Abdurrahman Sudais ini sudah 25 tahun menjadi imam Al-Haramain, imam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Beliau pemimpin di antara para imam di dua Haramain tersebut. Sudah 25 tahun. Sejak umur 12 tahun dia sudah hafal Quran lengkap 30 juz. Umur 22 tahun menjadi imam di Masjidil Haram. Beliau kelahiran Riyadh, Bapak dan Ibu. Nah, boleh nanti Bapak Ibu cari di Google ya. Saya tidak ingin mencari, kemarin itu tidak ingin mencari kenakalan beliau itu apa. Kaifa hal kana Syekh Abdurrahman Sudais kana syiriran fi sigharihi. Saya tidak ingin menggunakan kata syirir yang artinya nakal, tapi ternyata ya memang tidak ada kalau dicari di internet berbahasa Arab Bapak dan Ibu. Ya, yang ada adalah yang saya temukan Bapak dan Ibu, suatu ketika orang tuanya ini mengundang perjamuan, biasa ya Bapak dan Ibu orang Arab ya, undang jamuan gitu, nek basa Jawane mayoran gitu ya, makan-makan lah ya, makan-makan, nyembelih kambing Bapak dan Ibu-ibunya ini, nyembelih kambing, masak gitu ya. Syekh Abdurrahman Sudais beserta teman-temannya ini main di luar. Main apa Bapak dan Ibu? Main debu. Tiba-tiba masuk Abdurrahman Sudais kecil ini masuk ke dalam rumah. Di situ ada jamuan, sudah disiapkan makanan dan lain sebagainya Bapak dan Ibu. Abdurrahman Sudais kecil ini bawa debu di genggaman tangannya. Kemudian yang terjadi apa Bapak dan Ibu? Ditaburkan debu ini di makanan tersebut, di antara tamu-tamu tersebut Bapak dan Ibu. Ya. Apa yang dikatakan ibunya? Syekh Abdurrahman Sudais kecil ini disuruh keluar, idhab, pergi kamu. Pergi, disuruh keluar, enggak diusir enggak. Ya. Idhab, ja'alakallahu imaman lil haramain. Semoga Allah jadikan kamu imaman lil haramain, imam untuk dua masjid haram. Dan nyata Bapak dan Ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada dua tokoh utama pada cerita saya ini. Yang pertama adalah si anak tadi Bapak dan Ibu ya. Dan yang kedua si ibu itu sendiri. Si anak. Bapak dan Ibu, kita tidak tahu anak kita yang sekarang ini yang tiduran, yang lari-larian di masjid, itu nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi jadi apa? Kita tidak tahu Bapak dan Ibu. Betul ya? Kita tidak tahu. Berapa banyak anak yang kita anggap spesial perilakunya saat ini, nanti ketika dewasa dia malah lebih berbakti di antara anak-anak yang lain. Ada yang seperti itu Bapak dan Ibu ya. Tidak tahu kita, itu semua rahasia Allah Ta'ala Bapak dan Ibu. Yang bisa kita lakukan adalah dan hanyalah berdoa dan berusaha untuk mendidik anak ini. Kita tahu Bapak dan Ibu, bagaimana Musa kecil itu dididik di lingkungan kerajaannya Fir'aun Bapak dan Ibu. Dan kita juga tahu bagaimana usaha Nabi Nuh alaihissalam untuk mendidik anaknya. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, kaitannya Nabi dengan Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, innaka la tahdi, kamu itu tidak bisa memberi petunjuk man ahbabta, siapa yang engkau cintai, walakinnallaha, akan tapi Allah yahdi man yasha, memberi petunjuk kepada siapa saja. Ini yang pertama Bapak dan Ibu, si anak. Yang kedua, ibu. Luar biasa peran ibu, luar biasa peran ibu seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. Disandingkan
rasa syukur kepada Allah ini dengan rasa syukur kepada orang tua. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli, kata Allah. Hendaklah mereka bersyukur kepadaku, anishkurli wali walidaika. Ya, dan hendaklah mereka juga bersyukur kepada orang tua mereka. Di dalam hadis yang masyhur yang sahih, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, wahai Rasul, kepada siapa aku berbakti? Dijawab oleh Nabi, kepada ibumu. Kepada siapa lagi wahai Rasul? Ibumu, dijawab oleh Rasul. Kepada siapa lagi ya Rasul? 3 kali Rasul menjawab ibumu. Baru yang keempat, kepada siapa lagi wahai Rasul? Kepada ayahmu. Ya. Maka Bapak dan Ibu, ibu ini memegang peranan penting terhadap anak-anaknya. Bukan berarti ayah tidak, Bapak dan Ibu. Seorang penyair dari Mesir, mengatakan al-ummu madrasatun. Ini makalah yang masyhur. Al-ummu madrasatun, ada dikatakan juga al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Al-ummu madrasatun, ibu adalah sekolah, ibarat sekolah. Idza a'adattaha, jika engkau menyiapkan ibu ini dengan sebaik-baiknya, a'adatta, maka sesungguhnya engkau telah menyiapkan sya'ban, bangsa atau generasi penerus thayyibal a'rab, yang baik perangainya. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat, setiap apa yang diucapkan oleh kita, setiap apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Dulu waktu saya kecil masih sering mendengar ada orang tua yang mengatakan, ibunya mengatakan karena melihat anaknya yang luar biasa, kowe iki anake sapa to? Lupa ibunya kalau itu anaknya. Kowe anake sapa to? Tingkahe koyo setan. Naudzubillah, Bapak dan Ibu. Ya. Siapa yang ngajari perilaku seperti itu? Ya kan? Ternyata ya orang tuanya lagi-lagi, Bapak dan Ibu. Maka dari itu, seperti tadi kisah yang pertama, yang kedua kisahnya Abdurrahman Sudais, itu bagaimana si ibu berdoa, apa yang keluar dari mulutnya ibu adalah perkataan yang baik. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita biasakan segala ucapan, segala perkataan yang keluar dari mulut kita hanyalah perkataan-perkataan yang baik, Bapak dan Ibu. Ya. Mari kita tinggalkanlah apa itu yang sedikit-sedikit kebun binatang keluar, ya, kebun binatang sak isinya, sak nyamuk-nyamuk itu kita tinggalkan, Bapak dan Ibu. Lebih enak kan mengucapkan astagfirullah, Allahu akbar, subhanallah, masya Allah, dan seterusnya. Itu Bapak dan Ibu ya. Belum ada yang ingatkan, masih lama. Tapi sudah ya Bapak dan Ibu, sudah cukup lama saya di sini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, termasuk juga pada diri saya. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Astaghfirukum istighfaran jamma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.